Salam bahagia kerabat desa, berjumpa kembali kita di Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi desa juga harus tangguh dan perkasa. Kenapa tangguh dan perkasa? Karena kalau bicara tangguh dan perkasa ini ketika ada hantaman dari luar desa, maka desa masih tetap berdaya. Kira-kira itu yang ingin kita bawa dalam Bincang Perkasa. Pagi hari ini kita akan berbincang tentang mengupas tuntas pembiayaan pertanian. Beberapa waktu yang lalu TV Desa dengan teman-teman dari Badan Usaha Milik Petani umpamanya terungkap tentang bagaimana pembiayaan KUR yang ternyata tidak sederhana. Kemudian terungkap juga bahwa sebenarnya petani itu tidak butuh kredit murah, tetapi kredit mudah, kira-kira seperti itu. Jadi ini menarik yang kita temukan dari teman-teman petani. Kemudian ada yang menarik yang sempat juga kita tangkap. Kami petani itu nggak butuh bantuan, Pak. Tapi kami petani ini butuh diberikan kemudahan saja. Jadi kami nggak butuh dibantu alat-alat, tapi beri kami pinjaman untuk alat itu, kemudian nanti kami harus mengembalikan juga siap. Jadi sebenarnya petani kita cukup tangguh, petani kita cukup kuat untuk menghadapi tantangan zaman, tetapi ini menjadi bagian penting untuk kemudian kita coba urai satu persatu. Apalagi kemarin semangat yang didengungkan oleh Kementerian Pertanian di dalam forum nasional P4S, kalau tidak salah ya, P4S ini kemudian menjadi menarik bahwa kembali mengingatkan untuk kembali ke desa, kembali bicara pertanian. Karena pertanian adalah desa, desa adalah pertanian. Karena bicara perdesaan atau kawasan perdesaan atau kawasan wilayah desa, maka bicara tentang kawasan pertanian, kawasan agro. Jadi kalau yang membedakan desa dengan kota itu sebenarnya adalah seberapa banyak warga masyarakatnya bergerak di bidang agro atau non-agro. Jadi kalau desa logikanya itu lebih banyak masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, nelayan dan seterusnya, artinya bergerak di sektor agro. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita akan mendengar dari Mas Rizky, ini salah satu anggota dari Asosiasi Profesi Widya Iswara, Komisariat Kementerian Pertanian. Semoga nanti ada komisariat kementerian yang lain juga bisa mengisi forum kita, karena ini salah satu kerja konkret kerjasama antara Asosiasi Profesi Widya Iswara dengan TV Desa, yaitu mengedukasi dan menguatkan desa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan, memberi informasi-informasi update dari Mas Rizky tentang pembiayaan sektor pertanian. Apa saja sebenarnya pembiayaan yang bisa dilakukan di sektor pertanian? Mungkin ada KUR, mungkin ada CSR, mungkin juga ada kredit-kredit komersial lain yang memang kalau kita bicara janjinya Presiden Jokowi pada 2014 pada saat pertama kali kampanye menjadi calon presiden, maka disampaikan bahwa akan ada bank petani yang kemudian akan dikembangkan. Saya belum tahu apakah hari ini sudah ada dengan BRI Agro atau apapun itu, nanti kita coba dengar juga dari Mas Rizky. Semoga waktunya memungkinkan, karena bicara pembiayaan pertanian ini menjadi sesuatu yang menarik. Spekulasinya cukup tinggi bicara pembiayaan pertanian, dan pola-polanya bisa beragam, karena kalau kredit yang lain mungkin cukup dengan grace period, kemudian nanti bisa ada angsuran bulanan
bisa berjalan setelah selesai grace period. Tapi kalau kredit pertanian kadang ada juga yang polanya adalah dibayar pasca panen, jadi nggak ada angsuran-angsuran dan seterusnya. Nah, model-model seperti apa yang memungkinkan dalam pembiayaan pertanian, kita akan langsung mendengarkan dari Mas Rizky. Silakan Mas Rizky bisa sharing informasi tentang pembiayaan pertanian, dan kalau memungkinkan sesi pagi ini kita mengupas tuntas, mungkin namanya mengupas ini masih bicara kulitnya, lah nanti kalau sudah membedah baru kita dalamnya karena waktunya yang sangat terbatas. Silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Pak Suryo. Baik, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menarik memang kalau kita berbicara tentang pembiayaan ya, bahwa pembiayaan ini ada satu anekdot begini Pak Suryo, bahwa apapun programnya nggak akan bisa jalan kalau nggak ada duitnya. Nah gitu kan, apapun konsepnya kalau duitnya nggak ada ya, ya susah. Walaupun kita banyak mendengar bahwa bisnis tanpa modal, semua tanpa modal, memungkinkan untuk berjalan. Tapi pada kenyataannya tetap permodalan menjadi satu hal yang utama dan menjadi tantangan bagi setiap pebisnis. Nah, petani itu juga pebisnis. Tempo hari kami berbincang dengan teman-teman dari Kemenkop ya, kami hadir. Saya mendapatkan satu sentilan yang cukup menarik, bahwa petani itu UMKM loh Pak Rizky. Saya sepakat bahwa petani itu ya UMKM pebisnis. Artinya petani itu tidak hanya Artinya, berbicara artinya, budidaya. artinya Kemenkop mulai menyadari bahwa petani itu UMKM yang mereka juga perlu masuk di wilayah itu. Justru mengingatkan kita Pak, Oh bahwa gitu. kadang teman-teman petani ini konsepnya adalah budidaya gitu kan ya. Petani itu budidaya ada di Dinas Pertanian. Nah, eh, sinergi ini yang harus muncul, bahwa petani itu pebisnis sehingga harus untung, harus cuan kan begitu Pak. Nah, ini masalahnya adalah bagaimana cuan, bagaimana untung ini kalau tidak berani didukung dengan permodalan yang kuat. Kalau kita berbicara permodalan, kalau dari uang pribadi, ya itu paling ideal gitu kan ya, dimodali uang pribadi. Tetapi seorang pebisnis akan sangat kesulitan kalau hanya mengandalkan modal sendiri. Maka dia harus bekerja sama dengan teman-teman perbankan. Nah, KUR ini adalah salah satu program unggulan dari Presiden yang dijalankan salah satunya oleh Kementerian Pertanian dalam rangka memberikan pembiayaan. Kalau tadi Pak Surya mengatakan petani tidak butuh bantuan, saya sepakat Pak, bahwa teman-teman petani zaman sekarang ini mereka tidak butuh bantuan, tapi butuh kemudahan. Nah, KUR ini selain murah, ya kita bicara murah karena bunga 6%, subsidi sampai dengan 3% sampai dengan Desember. Mudah-mudahan diperpanjang nanti tahun depan. 6% ini sungguh luar biasa Pak. Tidak ada bunga di Indonesia ini yang lebih murah daripada 6%, kecuali pinjaman-pinjaman yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Ada beberapa nanti akan saya sebutkan. Nah, selain KUR, tadi disampaikan Pak Suryo ada CSR. Ya, CSR itu rata-rata 2% dari hasil laba setiap perusahaan. Ya, tetapi tentunya karena CSR ini kompetitif, bersaing. Saya ambil contoh di Bank Mandiri ada CSR Wira Usaha Muda Mandiri, di mana para petani bisa ikut. Namun mereka harus berkompetisi, gitu kan ya, tidak mudah. Di kami pun di Kementerian Pertanian ada, kebetulan saya di Project YES, Youth Entrepreneurship and Support Services. Di situ kami ada hibah kompetitif Pak, dan itu grant. Ya, itu Wah, adalah salah hibah apa hibah Mas? Aku kompetitif. kalau dengar hibah itu langsung kupingku langsung celingin. Ada namanya hibah kompetitif, Pak. Oke. Nah, itu adalah kita memberikan permodalan kepada para petani-petani milenial untuk Hmm. bisa berkembang dan bisa maju. Hibah kompetitif. Dan Kenapa itu kita ini kompetisi. mungkin sorry ya Mas, mungkin kalau Nih, di Bincang Perkasa memang kita suka potong-potong. Kenapa monggo. kemudian trennya hari ini selalu bicara petani milenial, petani, artinya sepertinya teman-teman ini tidak meyakini bahwa petani yang baby boomer atau yang sudah sepuh-sepuh itu juga bisa diajak berpikir modern atau bisa diajak berpikir maju, karena saya juga ketemu teman petani di satu daerah itu menggunakan IoT, menggunakan aplikasi
software Yes. untuk memberikan makan kolam atau kemudian memantau pertumbuhan tanaman itu sudah menggunakan Android dan itu umurnya sudah di atas saya. Artinya ketika bicara petani milenial ini kadang-kadang pemanaannya selalu melihatnya petani anak muda gitu. Silakan Mas, mungkin sambil dilanjut. Baik, saya memberikan jawaban begini Pak Suryo, bahwa sebenarnya kita kan sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi ya, di mana masyarakat yang usianya muda ini sangat akan banyak, gitu ya. Artinya banyak posisinya, piramidanya tidak seperti saat ini. Nah, kalau saya tidak keliru bahwa saat ini ada 44 juta petani, kalau saya nggak keliru izin, sekitar itu datanya. Nah, hanya sekitar 28-30% itu merupakan petani muda, Pak. Artinya bahwa kita memerlukan regenerasi petani yang luar biasa, Pak. Jargon petani milenial ini sebenarnya adalah bagaimana kita memicu motivasi, mengangkat motivasi para teman-teman muda mau bertani nggak takut kotor. Makanya kita membuat duta petani milenial. Oke. Itu, Pak Suryo. Jadi nggak takut kotor ini kayak iklan deterjen ini. Jangan takut kotor. Karena kan petani kan identik kotor gitu kan. Nah, ini enggak gitu kan, dengan air Oke, putih dan siap. kawan-kawan. Baik, nah itu sedikit tentang petani milenial. Kembali ke pembiayaan, bahwa memang kalau kita berbicara KUR, ini berbicara menarik. KUR ini sebenarnya jargon KUR dari teman-teman Kemenko Perekonomian itu mudah dan murah, gitu kan. Plus cepat. Nah, Ya, kami cepat dari itu jadi sesuatu yang penting itu Mas, karena salah satu yang kita temui dengan teman-teman Gapoktan itu bahasanya adalah kecepatan itu kadang-kadang yang jadi masalah, berprosesnya bahkan termasuk juga pengadaan pupuk yang kadang-kadang tidak cepat dan tidak tepat itu juga jadi masalah. Cepat jadi kata kunci. Lanjut Mas. Jadi cepat ini menjadi, karena kami bekerja sama dengan saat ini 9 perbankan, mungkin akan bertambah sekitar 8 atau 10 nanti di awal Oktober. Kenapa kami memerlukan itu? Karena kami ingin memastikan bahwa proses ini berjalan on the track dan memang sesuai aturan. Kita semua tahu, Pak Suryo dan Bapak Ibu semua, bahwa Permenko 1, Permenko 2 tahun 2022 tentang KUR itu stated bahwa KUR sampai dengan 100 juta tidak menggunakan agunan tambahan. Ya, itu aturan. Itu aturan ya, garanted bahwa kemudian ketika teman-teman mengajukan KUR, kemudian dari perbankan minta agunan, itu berarti perlu mempertanyakan atau dipertanyakan ke bank yang bersangkutan. Yes. Oke, terima kasih. Ini menarik ini. Betul Pak, tanpa agunan tambahan. Artinya begini, izin saya hidup besar di dunia perbankan, ya mungkin hampir 17 tahun hidup saya dihabiskan di perbankan, di dunia kredit. Nah, kadang kita harus memikirkan dari satu sisi juga bahwa KUR ini sebenarnya bukan duit pemerintah loh. KUR ini adalah uang perbankan, kan begitu. Subsidinya dari pemerintah. Nah, ini yang harus dimaknai Bapak Ibu semua, bahwa KUR ini adalah uang dari perbankan masing-masing, subsidinya dari pemerintah. Ya, nah artinya apa? Ada resiko perbankan di sini yang harus mereka accept, harus mereka serap di situ. Nah, ketika kita bicara agunan kan ada dua. Agunan utama yaitu usaha mereka, agunan tambahan adalah selain usaha mereka, yaitu BPKB dan sebagainya. Secara aturan clear, saya sepakat. Bahkan kami mendampingi banyak petani yang maaf seperti Pak Suryo sampaikan, masih menggunakan agunan. Ya, hampir tiap hari telepon saya berdering hanya untuk memastikan, Pak ini tanpa agunan ya, atau Pak saya diminta agunan gimana caranya agar tidak diminta agunan. Hampir tiap hari telepon saya berdering itu dari Indonesia. Nah, yang utama yang perlu kita pastikan adalah bagaimana memastikan usaha kita. Jujur Pak, bahwa teman-teman perbankan ini ada rasa kekhawatiran terhadap pemberian KUR itu kalau nggak balik. Ya karena tanpa agunan tadi ya. Wong yang dengan agunan saja kadang nggak balik. Ya. Dalam traumatik. Ya. Karena kan kejadian KUR yang kemudian dibagi-bagi ke kelompok masyarakat tertentu, ternyata kemudian pada pesta pora tidak mengembalikan gitu ya. Ya itu dosa lama, atau istilahnya mungkin dulu belum KUR ya, semacam KUT gitulah ya. Artinya yang sampai sekarang juga nggak selesai-selesai kan, belum, masih ada PR banyak. Nah, KUR ini karena tetap namanya pinjaman, maka ya dari perbankan tetap ada rasa kekhawatiran.
Nah, untuk itu yang penting justru begini, kalau saya kadang kita jangan terlalu berdebat masalah proses, kemudian agunan. Saya pastikan tanpa agunan sampai 100 juta. Itu pasti, itu sudah stated. Namun yang harus disiapkan berikutnya adalah bagaimana cara mendapatkan agar kita dipercaya. Itu yang paling penting, Pak. Membentuk trust untuk dari perbankan itu tetap yang paling penting. Jadi itu untuk KUR mudah, murah, cepat ya. Prosesnya juga sangat cepat ya. Kami juga memastikan 3-4 hari gitu kan ya. Itu mengenai KUR. Kemudian kalau kita berbicara hal lain ya kita berbicara CSR. Nah, CSR ini memang ya saya ambil contoh beberapa tadi saya sebutkan, maaf sebut merek di sini ya. Bank Mandiri menggunakan WMM, teman-teman PLN kalau saya tidak keliru CSR ini juga ada. Mereka bentuknya ada namanya community service dan empowering macam-macam. Nah, Pertamina juga ada bina lingkungan. Namun memang harapannya kenapa pemerintah menyediakan KUR ini dengan bunga sangat murah, 0,5% sebulan loh Pak. Mana ada pebisnis mau untung 0,5% sebulan. Ya. Kan BTS Technology gitu kan. Nah, itu sangat murah. Nah, yuk bareng-bareng CSR ya, tapi terbatas karena dana perusahaan juga terbatas. Tetapi KUR ini sungguh luar biasa digelontorkan, 80 triliun kalau saya nggak keliru. Ya, nah, ayo bareng-bareng Bapak Ibu kita manfaatkan KUR ini dan nanti caranya bagaimana? Sederhana kok, pastikan usaha Anda jalan, pastikan Anda punya data-data tentang itu, dan pastikan bahwa Anda mau dan mampu membayar. Itu aja kok syaratnya. Jadi kita nggak usah rumit-rumit. Artinya ini ada juga catatan nanti ya Mas ya, ada catatan BI checking juga ya. Karena ini kan Ya, ada karakter, ada temuan yang menarik di lapangan saya. Kebetulan saya di samping intens dengan teman-teman petani, itu juga dengan teman-teman UMKM. Nah, kadang-kadang masalah mereka adalah punya catatan kredit nih, kendaraan bermotor atau apa yang kemudian menjadikan catatan karakter dia yang bermasalah. Ada juga yang terlena dengan kredit tanpa agunan, tahu-tahu nggak bisa bayar, kemudian walaupun hanya sisa 100.000 yang belum dibayar karena beda persepsi tentang pembayaran, akhirnya itu jadi catatan untuk kemudian ini bermasalah secara karakter. Itu terjadi juga di posisi-posisi ini, Mas? ya. Kalau kita bicara KUR, kalau kita bicara kredit kan 5C ya, ini kita basicnya 5C. Tetapi Ya. KUR ini sebenarnya hanya 3C, terutama 2C, karakter dan capital, ya, karakter, capital gitu kan ya. Ini yang menjadi hal utama. Kolateral tidak terlalu. Nah, kalau kita bicara karakter, nah ini yang paling penting gitu kan ya, Pak. Karena Ya, ya, gini, ya, kalau ya. kita berbicara capacity, 3C kan karakter, capacity, capital. Kalau kita bicara capacity, oke. Bicara capital punya, nggak modal dengkul gitu ya. Tapi bicara karakter ini yang repot. Nah, ketika kita bicara karakter, kalau ukur paling utama adalah SLIC sekarang. Kalau dulu zaman saya, zaman Pak Surya ada lebih checking gitu ya. Sekarang namanya SLIC, Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK yang mengeluarkan. Namun begini Pak, bahwa oke Mas, sekarang ini ya, Slik, ini menarik juga. Sekarang ini kan banyak fasilitas kredit online yang yes, kemudian menggunakan aplikasi. Ketika kita bermasalah dengan kredit online itu masuk ke Slik. masuk Pak, Oke, oke. masuk. Ini jadi penting untuk kerabat desa yang mengikuti acara ini, karena siapa tahu nih petani-petani juga kemudian tertarik dengan kredit-kredit online itu tanpa terasa terjebak. Ternyata itu juga masuk dalam catatan Slik, sehingga itu menjadi catatan karakter bahwa ada tukang ngutang tapi nggak bayar. Kan kira-kira Nah, seperti itu Mas. betul Pak. Betul Oke. bahwa SLIC ini menjadi dasar, ada dua Pak, untuk kurs, satu SLIC, satu SIKP. Jadi saringannya dua. SLIC itu berbicara bagaimana rapot kita dengan urusan perbankan. SIKP adalah rapot KUR, karena maaf, kadang begini, zaman dulu ini ya, KUR ini adalah kalau kita realisasi di awal bulan, tercatat di SLIC itu baru awal bulan berikutnya. Maaf, terkadang ada yang pinter, ya saking pinternya gitu, nanti awal bulan realisasi di Bank A, pertengahan di Bank B, nanti akhir di Bank C, itu dapat 3 Pak. Karena apa? Belum tercatat di SLIC, aman. Dulu seperti Oke. itu.
Nah, Kalau sekarang sekarang nggak bisa, nggak bisa, karena ketahuan. begitu dia masuk ke salah satu bank, otomatis akan tercatat. Kan begitu, Dan sehingga itu jadi filternya catatan karakter kita bahwa oh betul. Anda ini tukang triki, jadi tidak layak. Betul. Oke, Betul, oke, Pak. Nah, Mas Rizky mungkin menarik ini pengantar yang luar biasa untuk kita memberikan kesempatan ke kerabat desa. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Mas Rizky? sedikit aja bahwa tadi disampaikan bahwa kalau punya pinjaman nggak usah khawatir, KUR itu acceptable terhadap orang yang sudah punya pinjaman ataupun sedang punya pinjaman. Syaratnya begini, Selama, yang diterima adalah pinjaman konsumtif. Konsumtif artinya oke, pinjaman didukung untuk kebutuhan. Dan yang kedua adalah tidak boleh roda empat. Ya, dan yang tentunya berjalan lancar. Yang keempat oke. masih mampu buat bayar. Itu aja. Kalau komersial, maaf, KUR ini memang levelnya sebenarnya untuk mereka-mereka yang memang butuh subsidi. Ingat, KUR ini subsidi, Bapak Ibu ya. Jadi Yang bagi roda empat tadi, Mas, yang roda empat itu gimana ini penegasannya? Ketika orang sedang punya kredit kendaraan roda oke, empat, maka oke, otomatis tidak bisa akses tidak KUR. bisa KUR, tidak bisa. Oke, ini catatan berikutnya ini. Ini banyak Nah, catatan-catatan penting ini dari Mas Rizky. Oke, ada yang ingin ditambahkan lagi, Mas Rizky? Ini saya rasa kebetulan itu ada. dulu pengantarnya, lebih banyak Oke, diskusi saya rasa asik nanti. ini luar biasa, ada apa Pak Supriyadi nih dari Kemendes ini. Terima kasih sudah bergabung, Mas Supriyadi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan ini menyangkut KUR dan pembiayaan karena seingat saya ini beliau di Kementerian Desa juga menangani untuk urusan investasi di desa kalau nggak salah ya. Monggo, Mas, mungkin ada yang ingin ditambahkan ini. Kayaknya jadi diskusi yang menarik ini, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Desa untuk kemudian mengkolaborasikan gagasan-gagasan tentang bagaimana pembiayaan sektor pertanian, mungkin Badan Usaha Milik Desa sektor pertanian dan seterusnya. Monggo, Pak. Oke, makasih Pak Koco. Saya kira ini memang benar-benar menarik nih diskusi terkait dengan KUR untuk mendorong pengembangan usaha produktif. Mas Rizky, salam kenal Supriyadi. Mungkin Salam saya akan kenal, Pak. sowan ke tempat Bapak ya. Kemarin saya ketemu dengan Bu Kapus di Bali dengan Pak Menteri. Baru Oke, saja melaksanakan Formas P4S 4S. di pasar. Nah, Wah, kalau gitu kita janjian, Pak Supriyadi. Saya juga ada di sana. oh ya, Ini ini sama-sama ada di Bali tapi ketemunya di TV Desa ini. Maka Mas Suryadi. oke, baik. Terima kasih Pak Koco. Saya kira terkait dengan KUR sangat menarik untuk bisa diperdalam ya. Dalam implementasinya maksud saya Mas Rizky, karena memang tadi yang disampaikan oleh Pak Koco secara aturan ini memang masalah agunan, kemudian juga masalah persyaratan lain yang bisa mengakses kepada KUR ini masih agak sulit bagi masyarakat usaha produktif di perdesaan, terutama kita ingin mendorong sebenarnya kepada kelompok-kelompok usaha yang berada di bawah naungan BUMDes, terutama dengan BUMDes bersama. Artinya secara kolektif untuk mendorong kepada kegiatan skala ekonomi. Jadi kita sebenarnya sekarang itu mendorongnya adalah memang KUR itu dilakukan oleh orang per orang, tetapi arahnya kita ingin membangun suatu agroindustri di lokasi itu sehingga mereka secara kolektif Pak Koco bisa berkolaborasi, bisa berkorporasi untuk membuat saham usaha gitu ya dari kegiatan akses KUR ini. Nah, ini barangkali Mas Riti yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Jadi kami kalau orang per orang artinya mereka akan memanage sendiri, kemudian juga akan bertanggung jawab sendiri, tetapi kalau misalnya dengan kolektif, kolegial usahanya Pak Rizky ini mungkin bisa lebih memberikan manfaat, bahkan mereka bisa menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi yang lain. Kami nanti mungkin secara detail Pak Rizky terkait dengan persyaratan dan akses kepada perbankan yang memang ada alokasi di Kementerian Pertanian untuk komoditas-komoditas yang ada di pertanian. Bahkan kami sekarang sedang mendorong kepada pengembangan peternakan terpadu.
ya kami sebenarnya dengan Pak Nasrullah, dengan Pak Dirjen, ya sudah meminta untuk sama-sama memanfaatkan kur peternakan itu dalam konteks pengembangan peternakan oleh BUMDes bersama. Kami punya 7 lokasi sekarang yang ada di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu yang kita sedang dorong untuk modeling pengembangan dan akan sekarang dikembangkan ke lokasi-lokasi yang lain. Saya kira itu ininya Pak Kocok, kita bisa nggak dengan kolektif untuk membangun suatu industri. Misalnya tadi mereka penerima kur 10 orang, ya. Kemudian mereka membangun suatu industri pengembangan, ya, dengan mengumpulkan hasil uang kur itu dengan komoditas yang sama, tapi ini menjadi skala ekonomi. Saya kira ini dampaknya akan lebih besar. Itu Pak Kocok, Pak Rizky, makasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ini kayaknya perlu ada satu forum khusus ini. Kita adu Mas Rizky sama Pak Supriyadi untuk kemudian bertemu bicara tentang amanat undang-undang desa itu ada badan usaha milik desa. Amanat undang-undang P3 itu perlindungan pemberdayaan petani itu ada badan usaha milik petani. Bagaimana kemudian mengkoneksikan bisnis badan usaha milik petani dan badan usaha milik desa ini menjadi tantangan menarik ini kayaknya. Oke, Mas Rizky, silakan memberikan respon ini. Kayaknya saling berbalas pantunnya ini antara Ragunan dengan Kalibata ini sudah mulai terkoneksi ini di TV Desa. Silakan Mas Rizky. Baik, saya sangat sepakat bahwa memang begini, kur ini kan kredit, maaf, saya mulai dari kredit itu individu. Ya, kredit itu harus individu, karena secara subjek hukum itu kredit individu. Namun begini, bahwa kur ini menyediakan memang untuk banyak. Ada beberapa hal yang bisa kita kolaborasi. Yang pertama, off-taker. Kalau kita bicara off-taker atau pemasti yang melakukan pengambilan dari hasil pertanian. Ya. Nah, kita harus ini kalau kita bicara BUMDes, bicara BUMP gitu ya, itu memang satu hal yang keniscayaan yang harus. Saya sangat sepakat bahwa untuk memastikan para petani ini agar mereka bisa menjual hasil panennya, harus ada BUMDes yang mengambil itu. Termasuk dengan hal lain ya, off-taker lain swasta. Tapi BUMDes harus ada di depan. Saya sangat sepakat. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kelompok, klaster, kami sepakat pertanian ada kur klaster, gitu kan ya. Bahwa kur untuk mengembangkan suatu klaster usaha. Nah, ini yang memang kita harus bangun, tetapi memang kita juga harus memastikan bahwa kur ini juga bisa diakses individual. Karena apa? Tentunya orang semangatnya akan berbeda-beda. Dan itu sebenarnya diakomodir oleh pemerintah. Teman-teman mungkin hanya mengenal, maaf, kur ini disediakan oleh BRI, BNI, Mandiri, ya paling kalau meleset ya ada di BSI gitu kan ya. Bapak Ibu, saya ambil contoh satu, Pegadaian. Pegadaian melayani kur. Kur apa? Untuk usia di bawah 21 tahun. Artinya apa? 17 sampai 20 anak-anak baru mereka bisa kita akseskan. Kemudian contoh Bank Sinarmas, mereka harus off-take. Swasta ada juga ya Mas, kur ya Mas? Ada 47 lembaga penyalur kur dan teman-teman harus memahami ini kayaknya yang sudah ada pembicaraan dengan Mas Rizky, perlu kita undang ini Pak Mas Priyadi ini di forum kita ini perlu kita undang ini bank-bank yang sudah ada kerjasama layak kita undang untuk kita bedah bersama-sama. Dengan senang hati, dan teman-teman dari direksi sudah komit bahwa ke-16 kerjasama dengan kami saat ini mereka siap support full. Di forum ini juga Mbak Lurah Geni Langit ini juga ada ini yang merasakan betul langsung masyarakat petaninya dan seterusnya. Tapi kita akan buka sesi kedua, nanti kita akan berikan kesempatan ke Mbak Lurah Parti Geni Langit yang salah satu pendukung setia TV Desa tiap pagi ini Mbak Parti. Karena kita dulu awal-awal memulai acara pagi ini Mbak Parti salah satu yang selalu hadir. Jangan kemana-mana, Kerabat Desa, kita akan kembali sesaat lagi di Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi juga harus tangguh dan perkasa. Tetap di Bincang Perkasa.
HUT ke-22 dan HUT API kedua hari ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi organisasi profesi kerja suara, terutama dalam rangka menggelorakan patriotisme dan meneguhkan semangat perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat profesi kerja suara, menyatukan langkah-langkah konsolidasi organisasi dalam mewujudkan tujuan sasaran sesuai dengan misi dan visi organisasi sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Profesi Kerja Suara Indonesia. Bahwa apapun yang kita lakukan, program apapun yang dirancang oleh pemerintah untuk pengembangan ASN ke depan, itu kata kuncinya ada pada media visual. Karena ibarat kita hendak membersihkan aliran sungai, kalau dari hilir itu bersih, insya sampai ke muara bersih. Selama ini yang kita lakukan, selama ini, mudah-mudahan saya keliru, tampaknya kita berkutat pada upaya membenahi ASN ini di muara, di hilir, dan kadang abai di daerah hulu. Dan hulu dari semua pengembangan ASN itu adalah pada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kita tentang Oke, kembali kita di Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Mbak Parti, selamat pagi Sugeng Enjang. Ya, ini Mbak Lurah yang Selamat pagi, setia Mas bersama-sama Hasto. dengan kita. Mbak Parti, apa yang ingin disampaikan ini deh ke Mas Rizky dan juga Mas Supriyadi ini tentang pertanian dan nasib petani ini salah satu potret petani yang bukan milenial tapi baby boomer ini. Mbak Parti mungkin bisa sharing ini bagaimana cerita petani yang mungkin Mas Rizky dan Mas Supriyadi perlu mendengar ini. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kenalkan dulu, kami Parti dari Geni Langit Poncol Magetan, ikut bergabung di acara ini dan pembahasan topiknya sangat menarik. Terutama untuk modal petani, tadi sampaikan untuk KUR dan sebagainya, saya kira akses ke situ sudah sangat mudah di pedesaan, semuanya bisa menjangkau, baik dengan anggunan maupun tidak dengan anggunan, warga kita sudah banyak yang mengakses KUR. Namun kendala petani saya kira harus menjadi perhatian bersama, terkait dengan selain permodalan, karena petani itu yang sangat rentan sekali. Apalagi daerah kami ini petani sayur, yang utama yang kemarin kami sampaikan adalah masalah pupuk. Kalau bisa pupuk ini dipermudah dan dipermurah. Jadi pupuk obat-obatan itu yang menjadi kendala pertama. Yang kedua terkait dengan rentannya petani saat ini, kalau tidak ada perhatian khusus terhadap petani ini, kita kekurangan generasi muda yang penerus petani. Jadi bukan hanya bertani saja, tapi harus dengan petani-petani yang handal terkait dengan pengolahan dan sebagainya. Kemudian kendala kita petani sekarang ini, terutama petani sayur, kita dihadapkan dengan musim iklim yang tidak menentu. Maksud kami, pembiayaan kita sudah maksimal, tapi begitu musim, terutama kami dengan di pegunungan ini masalah kabut, kemudian hujan yang tidak, di musim kemarau ada hujan, ini untuk pola tanam bagi petani ini sangat luar biasa
perlu perhatian khusus. Sudah pengeluaran pembiayaan besar, tapi rentan sekali untuk gagal. Tatkala gagal inilah mungkin petani perlu perhatian khusus. Bagaimana Oke. sekiranya ada semacam di tempat kami ada itu yang kerjasama dengan Indofood, ada jaminan misalnya benih, obat dan pupuk itu ditanggung oleh supplier lah istilahnya. Kemudian ada jaminan harga tatkala panen atau mungkin tatkala gagal panen itu ada semacam jadi petani tidak rugi semuanya, tapi bisa Oke. bangkit kembali untuk tanam berikutnya. Mungkin hal-hal semacam itu yang perlu kita antisipasi untuk petani. Mungkin kami mewakili yang petani sayur, tapi mungkin yang petani padi pun juga demikian dan lain. Itu maksud saya yang mungkin dari bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Parti. Ini mengingatkan saya tentang Undang-Undang P3, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satunya di sana tentang Pemda punya kewajiban untuk ada asuransi gagal panen. Kalau nggak salah gitu ya, Mas Rizky ya. Ini saya lamat-lamat termasuk menarik buat saya ketika lahirnya undang-undang itu. Jadi ada bagian tentang asuransi, ada bagian juga tentang badan usaha milik petani yang menurut saya cukup menarik. Dan dari apa yang disampaikan Mbak Parti tadi, menurut saya inilah perlunya negara hadir mendampingi teman-teman petani dan seterusnya tentang perubahan iklim dan seterusnya. Kalau dulu mungkin zaman-zaman dulu itu lebih melihat pada kalau di saya dulu di kampung zaman kecil itu kan grebek itu menunjukkan sinyal bahwa dari keraton itu memberikan sinyal bahwa tahun ini yang bagus tanam apa. Jadi dari gunungan itu terlihat yang di atas apa dan seterusnya. Itu mungkin kalau dulu itu sinyal-sinyal pesan yang disampaikan, tapi hari ini ada Kementerian Pertanian yang mungkin bisa mendampingi lebih dalam lagi bahwa menganalisa iklim dan seterusnya, maka lebih baiknya seperti ini. Dan yang menjadi penting kayaknya menurut saya ini Mbak Parti juga teman-teman petani, bagaimana kemudian mempercayai informasi dari teman-teman pendamping pertanian. Sama halnya ketika bicara mitigasi bencana itu bagaimana teman-teman mempercayai informasi dari mereka-mereka yang paham tentang kebencanaan. Jadi tidak harus dengan tanda-tanda alam. Hari ini mungkin kalau dulu kita lihat kalau bicara gunung berapi itu harus ada wedhus gembelnya dan seterusnya. Hari ini mungkin lebih pada bagaimana saintifik sudah menjelaskan, ya ikuti saran-saran dan pandangan-pandangan dari para ahlinya. Mungkin seperti itu. Oke, Mas Rizky. Dua hal tadi tentang gagal panen, kemudian peran off-taker. Saya melihat ini bagian yang menarik. Di samping pembiayaan, pengadaan saprodinya, sarana produksinya, kemudian bagaimana menyiapkan off-taker, menyiapkan para pihak yang kemudian garansi beli atau fasilitasi untuk kemudian ada jaminan jual. Karena petani ini kadang-kadang, ya maaf nih, kadang-kadang teman-teman yang membuat kebijakan ini kan memberikan informasi-informasi yang mungkin masih dalam skala laboratorium atau skala analisis. Oh bagus ini tanam ini, tapi begitu ditanam benar oleh petani, ternyata secara nilai ekonomisnya nggak menarik dan seterusnya. Oke, Mas Rizky ini yang mungkin bisa memberikan penjelasan. Ini agak melebar di luar dari KUR, tapi saya pikir ini masih kait-mengkait bagaimana bahwa KUR itu juga pasti akan kembali uangnya bank ini tidak terjadi kegagalan dengan beberapa hal yang harus diantisipasi. Mau nggak Mas Rizky? Saya sepakat bahwa tapi saya bicara dari konteks pembiayaan ya Pak ya, dari pembiayaan, bahwa gagal panen itu menjadi salah satu ketakutan teman-teman perbankan kan begitu ya, bahwa takut tidak balik. KUR ini kan ada yarnen sebenarnya. KUR itu bisa yarnen atau kalau bahasa resminya musiman. Musiman. Nah ini yang menjadi teman-teman perbankan agak kurang berani dalam memberikan kredit yarnen adalah ketika panen tidak dibayar,
Atau kedua, ketika panen tidak ada yang bisa dibayarkan. Nah, jadi tidak dibayar, tidak bisa dibayarkan. Artinya gagal panen tadi, kan begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang Artinya ada bisa, dua hal. Kalau Yarnen itu bayar pas setelah panen ya. Artinya ada ya, dua hal yang ditakutkan. Pas panen ternyata duitnya nggak dipakai buat bayar. Kemudian yang ya, kedua, pas panen ternyata gagal sehingga memang nggak ada gagal. duit untuk bayar. Kira-kira kayak gitu ya, Ya, Mas Rizky ya. Oke, betul, boleh karena bisa lanjut. dibayarkan. Nah, ini memang menjadi hal penting untuk memastikan itu. Maka yang pertama adalah ketika kita berbicara gagal panen, teman-teman Kementerian Pertanian ada AUTP ataupun AUTS, Asuransi Usaha Tani Sapi ataupun Asuransi Usaha Tani Pertanian. Ya untuk cover padi dan untuk cover untuk peternakan sapi gitu kan. Ya, ini beberapa hal yang memang harus disiapkan secara preventif agar memang kalau kita bicara akan jadi panjang lagi karena akan jadi perdebatan dan sebagainya. Oke, tapi prinsipnya AUTP dan AUTS ini adalah untuk coverage gitu kan ya. Prinsipnya itu yang pertama. Yang kedua off taker. Ya, saya sangat sepakat bahwa begini, yang menjadi masalah bukan budidayanya saja atau budidaya sudah tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah mau dijual kemana barang itu. Kan begitu. Kami mendorong di beberapa terakhir kami melakukan pelatihan smart farming, Pak Koco. Nah, kami meminta para alumni smart farming ini untuk bisa yuk bekerja sama dengan off-taker. Kami datangkan Pak beberapa off-taker rekanan kami datangkan beberapa yang memang mereka memiliki kesamaan, bahkan kami mengajarkan mereka untuk bagaimana membangun kemitraan. Nah, caranya tadi jawaban dari Pak Pardi, bagaimana caranya membangun agar ini kepastian tidak gagal panen sehingga bisa, agar dapat terambil oleh para off-taker, ayo kita bangun bareng-bareng. Kami Kementerian Pertanian siap memfasilitasi itu, kami siap menghubungkan dengan para off-taker, para duta petani milenial kita, mereka para off-taker rata-rata. Sandi Okta, Rendra, Agung Weda, Ade Putra Daulay, kami ada banyak jaringan. Nah, yuk kita bareng-bareng kita manfaatkan itu agar pasti ada yang beli, tapi mohon juga pasti budidayanya baik, kualitas permodalannya juga yang baik. Jadi kita siapkan itu. Oke, artinya ini yang menjadi menarik adalah ketika bicara KUR, ini wilayahnya Mas Rizky, ketika bicara KUR maka peran Kementerian Pertanian atau Mas Rizky dan teman-teman salah satunya adalah juga membantu memberikan garansi kepada bank bahwa pasti akan terbayar karena petani-petani yang mendapatkan KUR itu sudah dikoneksikan dengan off-taker. Kira-kira seperti itu ya Mas Rizky ya. Dan kemudian yang diharapkan oleh teman-teman Mas Rizky di Kementerian Pertanian, teman-teman petani yang kemudian sudah mendapatkan KUR dan mendapatkan pendampingan, yuk kerjanya dengan standar yang benar, ngikuti arahannya. Karena memang petani ini kadang-kadang juga trikinya juga ada juga nih Mas. Jadi bagaimana ketika susah itu wajahnya sangat susah gitu kan untuk dikasihani, tetapi ketika sukses juga pinter juga ini membelokkan produknya yang mestinya disampaikan ke off-taker karena di luar harganya jadi lebih bagus, kemudian tidak dijual ke mereka yang sudah melakukan komitmen kerjasama. Mari kita sama-sama, kalau ini bahasanya Pak Presiden Jokowi adalah bagaimana kemudian kita melakukan revolusi mental. Ayo jadi orang yang lebih baik. Karena catatan digital hari ini cukup mengerikan. Kalau Anda bermasalah itu kemudian akan jadi catatan. Oh dulu ini kerjasama dengan ini, orang ini bermasalah. Oh besok lagi orang jadi nggak tertarik ini karena sudah terdetek ini dulu pernah punya masalah kerjasama dan seterusnya. Apalagi yang kemudian sekarang menjadi sangat ketat itu adalah catatan tentang keuangan berhubungan dengan perbankan. Kira-kira itu ya Mas Rizky ya yang boleh saya ini. Mas Priyadi ada yang ingin ditambahkan sebelum yang lain yang ingin menyampaikan komentar silahkan Resen. Pak Priyadi Ya, ada yang ingin ditambahkan ini kayaknya asik juga ini bagaimana kita atur bisa ketemu bareng ini teman-teman Kemendes dan Pertanian. Ya, nanti siap tindak lanjut Pak Koco, kami ikut program ini. Mas Rizky, saya kira di lapangan memang masih banyak hal yang harus kita
inisiasi bersama. Saya kira ini fakta yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, komitmen ya dengan teman-teman di Himbara maupun juga perbankan-perbankan yang swasta dan lain sebagainya, lembaga pembiayaan lainnya. Saya kira ini perlu kita buat dalam satu komitmen bersama untuk bagaimana kita bisa mendorong potensi sumber daya yang ada di masyarakat ini benar-benar bisa menjadi ekonomi real, skala ekonomi, dan basisnya adalah untuk mewujudkan industri di pedesaan. Nah, BUMDes saya kira sekarang sudah berbadan hukum ya, selain juga badan usaha yang sedang kita dorong untuk NIB dan lain sebagainya, Pak Koco. Saya kira ini menjadi problem-problem yang harus dilakukan. Nah, kita sudah sepakat seluruh elemen bahwa BUMDes merupakan satu lembaga yang bisa menaungi dan mengkonsolidasi dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Saya kira mungkin kita harus berjalan bersama ya, bila dimungkinkan melalui program ini ya, yang hadir di sini mungkin ada salah satu dua piloting yang kita inisiasi bersama di lokasi, Pak Rizky. Mungkin ini tadi ya dengan Pak Pardi misalnya, di mana kita benar-benar bisa mewujudkan antara kelompok yang dibina oleh Kementerian Pertanian dengan BUMDes yang difasilitasi oleh Kementerian Desa, kemudian kelompok usaha produktif yang difasilitasi oleh KUR, ini menjadi satu model pengembangan yang bisa direplikasi ke lokasi-lokasi yang lain. Saya kira itu Pak Koco, Mas Pardi, Mas Rizky, saya kira Pak Pardi, mohon maaf nanti mungkin kita bisa jadikan satu konsep modeling untuk contoh bisa direplikasi ke lokasi-lokasi lain. Makasih. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi memang ini ada satu catatan menarik juga ini Pak Priadi tentang bagaimana teman-teman masih ada yang belum memahami tentang BUMDes. Tidak hanya teman-teman di lembaga bisnis, tapi ada lembaga di pemerintahan pun masih belum memahami bahwa BUMDes ini sudah menjadi satu entitas bisnis, satu badan hukum bisnis. Nah, ini mungkin bagian dari forum-forum yang digelar di TV Desa bisa menjadi media untuk lebih memperkenalkan keberadaan BUMDes. Salah satunya Mas Rizky tadi cerita tentang Kementerian Koperasi lah. Kementerian Koperasi juga belum melihat BUMDes sebagai bagian usaha kecil umpamanya. Ini kan yang perlu juga dilakukan pembinaan. Oke, sudah ada yang ngeresen, Mas Arfan, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau akan diberikan komentar, silakan, Arfan. Ya. Makasih Pak Gus. Jadi Pak Ade, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Makasih atas kesempatan. Jadi saya perkenalkan, saya Arfan Pak. Saya pendamping di Gorontalo, Kabupaten Bualemo yang memang yang menjadi program unggulan di Gorontalo itu adalah jagung, Pak. Jadi menarik soal pembiayaan, Pak. Bank yang begitu berpengalaman soal pembiayaan tetap memiliki kekhawatiran terkait pembiayaan terhadap petani. Apalagi BUMDes yang baru kemarin menjadi pendatang baru di soal misalnya ada usaha-usaha untuk pembiayaan. Tentu juga hari ini pengalaman kami banyak juga BUMDes yang keok ketika berusaha melakukan pembiayaan terhadap petani jagung misalnya di Gorontalo. Nah, ini yang jadi problem, Pak. Karena di desa itu ternyata memang sudah ada pemodal-pemodal perorangan swasta yang memang sudah menguasai karakter petani. Dan ini sudah sangat mengakar sehingga kesulitan-kesulitan mereka hadapi ketika mengajukan pembiayaan terhadap bank itu ternyata terpenuhi ketika misalnya pemodal perorangan di desa itu misalnya mereka bisa memberikan pembiayaan terhadap petani. Nah, ini kondisi yang ada di petani, Pak. Nah, apakah kita sudah melakukan pendataan berapa persentase misalnya petani yang hari ini memang ketergantungan pembiayaannya terhadap swasta tadi, perorangan. Nah, sebenarnya BUMDes juga sudah mencoba, Pak. Di salah satu kecamatan saya ada BUMDes mencoba, tetap mereka harus ketika petani mengajukan pembiayaan harus punya jaminan. Karena ternyata ketika tidak ada jaminan, itu rata-rata juga gagal, Pak. Nah, ini kondisi yang dihadapi di kami, Pak. Nah, kira-kira
kami mohon pandangan dari Bapak. Demikian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arfan. Jadi tadi ada beberapa catatan yang disampaikan. Menarik ini karena memang BUMDes ini newcomer, jadi pendatang baru yang kadang-kadang mungkin belum dikenal atau belum dilirik. Nah, kecuali mungkin BUMDes yang sudah mulai dilirik BUMDes wisata kayaknya nih ya Pak Priyadi ya, yang banyak dilirik BUMDes yang di integrated farming atau di bisnis pertanian dan peternakan kayaknya belum terlirik. Dan BUMDes di bidang keuangan ini juga sepertinya menjadi tantangan berikutnya, karena dulu itu di eranya Pak SBY ada Badan Kredit Desa yang kemudian penanggung jawab pembinaan itu ada di kepala unit dari BRI dulu, kesepakatan 3 menteri kalau nggak salah dengan Gubernur BI ada seperti itu. Nah, semoga ini terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Desa juga memberikan ruang untuk ada perbankan yang bisa ditunjuk secara khusus melakukan pembinaan terhadap badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang bergerak di bidang keuangan. Oke, Mas Rizky, silakan diberikan responnya. Ini ternyata masih juga ditemukan ini beberapa bagian tentang jaminan tambahan, atau mungkin sebenarnya ya memang ada jaminan, tetapi jaminan itu adalah jaminan bisnisnya, bahwa kemudian jaminan tambahan itu menjadi perlu ketika analisis perbankannya dari jaminan bisnis ini ternyata KUR ini akan dijadikan untuk scale up, peningkatan, otomatis jaminan bisnisnya belum mencukupi, perlu jaminan tambahan dan seterusnya. Moga Mas Rizky bisa diberikan gambarannya. Baik, kalau kita bicara KUR kan ada KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil gitu ya. Ya, secara real yang menggunakan agunan tambahan adalah KUR kecil, di mana dia di atas 100 juta sampai 500 juta. Nah, begini, kalau kita katakan bahwa dia tidak layak atau belum layak untuk melakukan pinjaman, kemudian ada jaminan tambahan. Ini maaf, sebenarnya ini konsep yang keliru dari baik teman-teman petani maupun perbankan. Saya selalu mengatakan sama teman-teman perbankan, kalau ditolak-tolak saja, nggak usah setengah-setengah kemudian menggunakan tambahan. Paham. Jadi bahasa penolakannya yang tidak pas. Iya, tolak-tolak saja, jangan tolak kemudian karena saya masih mendengar di beberapa daerah yang report ke kami bahwa kalau nanti dengan agunan tambahan nanti akan jadi sekian. Ini real nyata ada di WA saya masih. Jadi ini bukan cerita karangan ya. Tapi kalau tidak dapat agunan tambahan tidak dikasih maka akan sekian. Bapak Ibu, sampai dengan 100 juta, kalau sampai dimintain agunan tambahan entah BPKB entah sertifikat, itu tidak diikat. Agunan tambahan itu harus diikat. Ada yang namanya hak tanggungan, kalau itu benda tidak bergerak, ada namanya fidusia, kalau itu benda bergerak, BPKB dan sebagainya. Nah, sampai dengan 100 juta, karena aturannya tidak boleh pakai agunan tambahan, maka mereka tidak diikat. Resikonya ada di Bapak Ibu. Agunan tambahan yang tidak diikat, hanya dititipkan di perbankan dengan maaf, alasan untuk moral obligation atau penguat, itu rawan penyalahgunaan. Dan saya sudah ngobrol dengan teman-teman SPI, hampir semua perbankan penyalur. Mereka akan audit internal, mereka akan berbicara, kalau ketemu lapor kita Pak, kita kembalikan. Teman-teman komisi pengawasan, kalau ketemu akan diminta kembalikan. Karena rawan. Jadi penegasannya bahwa kalau memang petani Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri sebagai seorang petani, dikatakan oleh pihak perbankan belum layak, please, jangan memaksakan diri. Sudah nggak apa-apa, tahan diri dulu. Gitu kan ya. Nah, kalau kembali ke BUMDes tadi bahwa banyak lika-likunya gitu ya. Tapi KUR ini mengakomodir itu. KUR ini ada namanya konsep executing dan channeling ya. Jadi yuk kita berdayakan para BUMDes, lembaga keuangan desa, lembaga apapun yang ada di desa asal berbadan hukum gitu kan ya. Agar apa? KUR ini bisa dikucurkan melalui executing. Executing artinya yang diberikan kredit adalah lembaga keuangannya, atau channeling BUMDesnya sebagai taker. Kan artinya KUR ini bisa juga menjadikan, ini kalau saya salah mohon dikoreksi, badan usaha milik desa yang bergerak di bidang keuangan itu bisa menjadi mitra dari bank untuk kemudian lending fund
untuk kemudian Ya. disampaikan artinya pendistribusian kreditnya itu juga ada bantuan atau ada peran badan usaha milik desa menilai Iya, bagaimana mereka-mereka yang akan mendapatkan kredit. Kira-kira kayak gitu kah, betul, Mas? betul. Saya kebetulan kami melakukan inovasi di 2 BPP di Cianjur dan Sukabumi gitu ya. Kami Hmm. mengajarkan teman-teman penyuluh untuk menjadi analis kredit, Pak, menjadi dokternya, sehingga mereka Oh. bisa melakukan filter di situ. Dan ini sudah kita lakukan di banyak. Artinya kalau dulu zaman saya kecil itu ada mantri BRI Ya, yang menjadi itu, sekarang teman-teman di Kementerian Pertanian sudah memulai bagian-bagian dari peran mantri BRI itu coba diambil perannya gitu ya. betul, Pak. Kita kuatkan, kita Luar berikan kemampuan biasa, luar analis biasa. kredit sampai bisa menganalisis. Jadi, Bapak Ibu, yuk kita kerjasama. Saya sangat menarik, Pak Supriyadi. Terima kasih, Pak Arfan. Semuanya di sini saya rasa punya satu visi yang sama, yaitu memajukan pertanian di pedesaan. Kami sangat sepakat. Permodalan dikuatkan. Banyak cara yang kita bisa lakukan, termasuk KUR ini. Yuk manfaatkan KUR ini, karena KUR ini sangat fleksibel. Ada namanya KUR khusus, ada KUR klaster, ada KUR individu. Nah, itu bisa kita gerakkan bersama-sama. Dan teman-teman perbankan, kebetulan karena kami sudah melakukan PKS bekerjasama dengan baik, teman-teman perbankan komit siap untuk mensupport itu, Pak Koco. Oke, luar biasa ini pertemuan pagi hari ini, dan saya juga melihat ada Mas Sugeng Rawuh juga ini dari Kementerian Dalam Negeri ini bagian yang menyelamatkan aset desa. Mas Sugeng, Mas Sugeng sudah bergabung. Mungkin ada yang ingin disampaikan ini, Mas Sugeng, mengikuti obrolan kita tentang kredit usaha untuk pertanian yang disampaikan Mas Rizky. Ini luar biasa ini pagi hari ini, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Desa, ada Kementerian Dalam Negeri ini. Kalau tiga ini bisa sering-sering duduk bareng, ini teman-teman pendamping menjadi sangat banyak dimudahkan. Mas Sugeng, ada yang ingin disampaikan, silakan. Ini kayaknya udah di kantor, ini udah pakai baju putih. Ya Pak, matur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi. Mohon maaf baru bergabung Pak, tadi di jalan enggak itu. Luar biasa pagi ini. Pak Rizky dari Kementan, nanti kami mendengar sedikit menyinggung masalah BUMDes, Pak. Ini beberapa hari lalu kami di acara dengan Pertamina kaitannya dengan BUMDes yang akan mengelola Pertasop, dan ternyata teman-teman BUMDes ini terkendala yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan tanah desa. Nah, ternyata sebagian besar memang belum ada alas haknya, baik lettersnya maupun sehingga teman-teman BUMDes itu belum dapat izin dari Pertamina nih Pak. Nah, Oke, itu nanti bagiannya Pak Priyadi itu, ya. Investasi desa ini, Pertasop dan BUMDes. Oke. Sudah dengan Pertamina, dengan ATR BPN, pada prinsipnya teman-teman ATR juga siap membantu sehingga nanti Pertasop dari klaster BUMDes ini bisa segera bisa mendapatkan peran BUMDesnya untuk penguasaan aset desa. Sementara itu Pak, kami monitor Pak. Oke, siap. Terima kasih. Pak Supriyadi ini, Pak Sugeng ini di Kementerian Dalam Negeri yang menangani tentang bagaimana pengelolaan aset desa. Jadi kayaknya perlu juga ini berkolaborasi karena Mas Sugeng ini banyak berkoordinasi dengan BPN ya, pertanahan. Jadi bagaimana aset-aset desa ini kemudian mendapatkan sertifikatnya dan seterusnya, sehingga kemudian kalau sudah bersertifikat ini bisa kemudian disinergikan atau dikolaborasikan dengan badan usaha milik desa untuk pengelolaannya oleh badan usaha milik desa dan seterusnya. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Oh, Mas Kisman, terima kasih sudah bergabung ini kemarin yang nantangin pembiayaan, ternyata mengikuti silent, tidak kelihatan videonya tadi. Terima kasih Mas Kisman, semoga ada tambahan-tambahan informasi dari Mas Rizky, tapi menurut saya pagi ini luar biasa kita bisa mempertemukan para pihak. Kalau bicara aset desa, ada Mas Sugeng yang semangat sekali menyelamatkan aset desa. Ketika ada aset desa teridentifikasi dengan baik, maka
otomatis yang menjadi bagian menariknya adalah bagaimana itu bisa menjadi diproduktifkan dengan kerjasama dengan BUMDes. Di BUMDes Investasi Desa ada Pak Supriyadi yang kemudian paham betul agenda-agenda Kementerian Desa tentang penguatan BUMDes, dan bicara tentang pertanian ini Mas Rizky yang menangani tentang kredit usaha rakyat di sektor pertanian ini dari Kementerian Pertanian. Luar biasa pagi hari ini. Closing statement Mas Rizky, silahkan. Baik, terima kasih Pak Koco, terima kasih Bapak-Bapak semua, Pak Sugeng, Pak Supriyadi, keren ya. Terima kasih, salam kenal juga. Mudah-mudahan kita bisa kopi darat segera ya. Baik, kalau kita berbicara usaha, maka kita harus bicara keberanian. Bapak Ibu, KUR ini tidak hanya memantik menjamin keberanian Bapak Ibu untuk meminjam modal, tetapi KUR ini juga memastikan bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan dan mendapatkan penghasilan, kesejahteraan dari dunia pertanian. Yuk bertani, yuk menjadi seorang petani, karena pertanian itu menguntungkan, pertanian itu benar-benar mensejahterakan. Dan ingat, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak butuh pertanian, karena kita semua butuh makan. Pertanian maju mandiri modern. Terima kasih Pak Koco. Oke, terima kasih. Luar biasa pagi hari ini. Semoga setiap pagi Bincang Perkasa ini bisa dihadiri mereka-mereka yang punya kompeten di bidangnya sehingga bisa langsung terkoneksi. Nanti Mas Rizky, Pak Supriyadi, Mas Sugeng, nanti saya bisa share nomor-nomor kontaknya. Kebetulan tiga-tiganya saya punya, nanti tinggal saya saling share aja. Silakan nanti berkoordinasi, berkolaborasi, karena saya akan melihat akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian bisa duduk bareng berbicara tentang bagaimana meningkatkan ketahanan, bagaimana meningkatkan kedaulatan pangan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan basis pertanian. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita akan bertemu kembali tiap pagi dari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi di Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi desa harus tangguh dan perkasa. Salam desaisme. Terima kasih.